Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan lagi materi pelajaran yang kemarin, yaitu masih kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, yaitu menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Kita akan menganalisis bagaimana struktur dan sifat dari senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Kemarin sudah ada klasifikasi di sini. Yang kedua, membuat model visual berbagai struktur model hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Nanti kita akan belajar ini di materi tentang isomer. Baik, kemarin sudah belajar tentang klasifikasi, ciri khasnya, jenisnya, rumus umumnya, ikatan pi dan sigma, uji hidrokarbon dan karbon, kemudian urea, serta ada evaluasinya. Sekarang kita akan mempelajari tentang alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon dengan rumus umum CnH2n. Ini kemarin sudah kita pelajari. Rumus umum alkana adalah CnH2n di klasifikasinya ini, di jenisnya. Alkana rumus umumnya CnH2n atau CnH2n, atau kalau berdasarkan katanya, jenis ikatannya jenis ikatan tunggal, alkana. Kemudian kita akan mencoba mempelajari tentang tata nama alkana. Sebelum mempelajari tentang tata nama alkana, kita akan mempelajari homolog alkana rantai lurus. Kita mempelajari homolog atau alkana, homolog dari alkana rantai lurus. Homolog itu sama, artinya senyawa yang jenisnya sama. Sesama alkana, homolog, sesama. Sesama apa? Sesama alkana. Dimulai dari jumlah karbonnya yang 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya dengan 10. Tapi dia alkana yang rantai lurus, tidak bercabang. Lurus semua, C-nya 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Rantai lurus seperti ini, tidak ada bercabangnya. Tata namanya, maka yang satu, yang C-nya 1 kita ada namanya, dia namanya metana. Kalau C-nya ada 2, etana. 3, propana. Terus ke bawah, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Untuk itu kalian semua harus menghafalkan ini sebagai dasar mempelajari tata nama hidrokarbon. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana. Ada metana 1 sampai 10. Sama dengan bahasa Inggris. Kalau 1 itu 1, 2 itu 2, 3 3 dan seterusnya. Sama dengan bahasa Jawa. 1 siji, loro, telu, papat, limo dan seterusnya. Silakan dihafalkan ini. Saya beri waktu 2 menit untuk menghafalkan metana, etana, propana, butana, pentana sampai dengan dekana. Silakan dihafalkan dari sekarang. Baik, silakan videonya di stop saja. Kalau sudah hafal, dilanjutkan lagi, di play lagi videonya, baru dilanjut kepada pembelajaran kelanjutannya. Saya anggap kalian semua sudah hafal. 1 itu metana, 3 itu propana, 6 itu heksana, 8 itu oktana, 10 itu dekana, dan semuanya. Kalau sudah hafal, mari kita lanjutkan.
Bagaimana cara memberi tata nama alkana yang bercabang? Nah, sekarang tata nama alkana yang bercabang. Ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3 aturannya. Yang pertama, sama seperti pohon, maka memberi nama itu berdasarkan pohon apa? Berdasarkan pohon jambu kah? Berdasarkan pohon jeruk kah? Berdasarkan pohon kelapa kah? Berdasarkan pohon mangga kah? Nah, induknya dia pohon apa? Nah, rantai induknya ini apa dulu, nanti kalau kita apa dikatakanlah apa kriteria dia dijadikan sebagai rantai induk. Kriterianya untuk dia dijadikan sebagai rantai induk adalah 1, dia paling panjang rantai karbonnya. Untaian rantai karbonnya dianggap paling panjang, tidak harus lurus tapi panjang. Belok-belok boleh, sama seperti jalan yang paling panjang, yang tidak harus lurus, belok kiri kanan lagi, kiri kanan lagi. Yang penting dia paling panjang, karbonnya paling panjang. Kemudian yang B, contoh, langsung ke contoh ini. Cabang digandeng dengan rantai induk. Saya kasih contoh pertama. Cabang digandeng dengan rantai induk. Mana jadi rantai induknya? Sini adalah yang paling panjang. Kalau dari sini ke bawah kita jadikan rantai induk, maka jumlah karbonnya ada 3. 1, 2, 3. Kalau dari sini ke bawah rantai karbonnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau dari sini ke kanan rantai karbonnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Di sini 3, di sini 4, sini 4. Pilihlah yang paling panjang, yang itu ada 4. Ya, sini boleh, yang lurus boleh, ke bawah boleh 4, lurus juga boleh, jumlahnya 4. Ini cara menentukan rantai induknya yang paling panjang. Ada berapa rantai induknya? 4. 1, 2, 3, 4. Kalau 4 tadi namanya di homolog alkananya butana, maka 4 ini nanti akan diakhiri dengan rantai induk butana. Rantai induknya di belakang, butana. Berarti dia karbon paling panjangnya atau rantai induknya ada 4, diakhiri dengan kata butana. Kemudian rantai induk ini nanti kalau dia bercabang, maka pemberian nomor cabangnya itu diberi identitas. Cara memberi identitas adalah rantai induk ini nanti diberi nomor sehingga masing-masing cabang itu nanti mempunyai nomor masing-masing. Jadi masing-masing cabang itu akan mempunyai nomor. Contoh, ini nanti beri nomor C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Diberi nomor, ya, agar nanti cabangnya punya nomor. Lalu prioritas penomoran dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Penomoran yang paling rendah dimulai dari ujung yang dekat cabang. Dimulai. Nih, kenapa kok nomor satunya dari sini, kok enggak dari sini? Dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Dari sini. 1, 2, 3, 4. Bukan dari sini. Sebab kalau dari kiri, maka cabangnya ini punya nomor 3. Nomornya besar. Kalau dari sini, cabangnya jadi nomor 2. Usahakan cabang ini sekecil mungkin. Jadi nanti 1, 2 dari sini penomorannya, agar cabangnya menurut ini nomor 2. Kalau dari sini cabangnya nomor 3, maka penomoran dimulai dari kanan. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Kemudian bagaimana kalau sama-sama ada cabang? Sama-sama ada cabang, maka abjad jadi prioritas. Bagaimana kalau sama-sama ada cabang? Misalkan seperti ini contohnya, saya contohkan. Kalau ini karbonnya setelah ditentukan, ternyata ini jadi rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8. Lalu penomoran dimulai dari mana?
Penomoran dimulai dari mana? Sini 1, 2, 3, maka ini nomor 3. Kalau di sini 1, 2, 3, maka ini nomor 3. Sama-sama nomor 3. Oh, ini masih belum ini. Sama-sama ada cabang. Mana yang menggambarkan sama-sama ada cabang? Nah, seperti ini. Sama-sama ada cabang, di nomor yang sama ada cabang, maka abjad cabang yang prioritas. Misalkan ini setelah ditentukan yang paling panjang adalah 8. Nah, lalu penomoran dari mana 8 ini? Dari kanan kah atau dari kiri kah? Kalau dari kanan 1, 2, 3, di sini ada cabang. Kalau dari kiri 1, 2, 3, di sini ada cabang. Cuman cabang di sini C-nya 1, cabang di sini C-nya 2. Mana yang di prioritas nomor 1? Nah, lanjut, abjad cabang jadi prioritas. Abjad cabang jadi prioritas. Cabangnya C 1, cabang C-nya 2. Kalau C1 cabang namanya, oh ini tadi ya, nanti belajar sini nih. Alkil. Jadi kita pelajari alkil dulu sebentar. Nah, ini alkil rantai lurus, ini juga harus dihafal. Kalau tadi alkana rantai lurus CH4, ini kalau dia menjadi cabang CH3, hilang H1. Hilang H1 ini dipakai ikatannya untuk nempel pada rantai induk, untuk berikatan pada rantai induk. Tinggal mengubah ana menjadi il. Metana, ana diganti il jadi metil. Etana, etil, propana, propil, butana, butil, dan seterusnya ke bawah. Kan ini juga harus kalian hafalkan. Cabang, tata nama cabang. Kalau yang ini tadi tata nama rantai induk. Ini tata nama apabila dia menjadi rantai induk. Polanya mengganti ana dengan il. Silahkan dihafalkan. Silakan di stop dulu videonya, lalu dihafalkan metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, heptil, oktil, nonil, dekil. Metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, heptil, oktil, nonil, dekil. Silakan stop videonya, hafalkan dalam waktu 2 menit. Oke, kalau sudah, saya anggap sudah hafal. Kalau cabang C-nya 3, apa namanya? Propil. Kalau cabang C-nya 5, apa namanya? Pentil. Kalau cabang C-nya 7, namanya heptil. Kalau cabang C-nya 8, namanya oktil. Kalau cabang C-nya 2, namanya etil. Kalau cabang C-nya 1, namanya metil. Oke, saya anggap sudah bisa. Mari kita lanjutkan lagi tentang tata nama. Sama-sama ada cabang, abjad cabang, prioritas. Lalu abjad cabang yang jadi prioritas. Ini tadi C-nya 1. Ini C-nya 2. Namanya adalah metil. Huruf depannya M. Ini. Yang ini C-nya 2. Cabang etil, huruf depannya E dan M. Secara abjad dari A ke Z, A, B, C, D, E, F, G sampai Z, mana yang lebih dulu? M atau E? E dulu yang prioritas, baru M. Maka E diberi nomor prioritas daripada M. Etil diberi nomor prioritas daripada metil. Maka penomoran dari sebelah sini. Maka ini akan mempunyai, bagaimana caranya ini mempunyai nomor yang rendah. Penomoran dari sini 1, 2, 3. Ini akan nomor 3. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini akan nomor 6. Kalau bisa nomor 3, jangan nomor 6. Karena dia E lebih dulu daripada M.
Penomoran dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sama-sama ada cabang, abjad cabang prioritas. Oke. Sama-sama panjang. Bagaimana kalau sama-sama panjang? Pilih yang cabangnya banyak. Pilih yang cabangnya banyak. Contoh. Ini. Sama-sama panjang, misalkan ini rantai induknya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini 6. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama 6. Sini 6, ke sini 6, ke sini 6. 6 semua. Lalu mana yang mau dipakai sebagai rantai induk? Sama-sama panjang, maka pilih yang banyak cabangnya. Kalau di atas ini kita jadikan rantai induk, maka cabangnya ada 1. Ini tangkainya, tangkai cabangnya ada 1. Ini 1, tangkai cabangnya ada 1. Kalau ini rantai induknya. Kalau rantai induknya ke bawah lurus begini, maka tangkai cabangnya ada 2. 1, 2. Kalau ini kita pakai yang ini, maka tangkai cabangnya ada 2. 1, 2. Maka pilihlah yang paling banyak cabangnya. Maka cabang yang ada 2 yang kita pilih. Boleh lurus ke bawah, boleh melekup begini. Yang kita pilih yang ini. Oke. Rantai induk pilih yang paling banyak cabangnya. Ini tentang rantai induk. Kemudian cabang. Bagaimana tentang cabang sekarang? Siapa yang diberi nama cabang? Cabang ya jelas dia jadi lebih pendek daripada rantai induknya, jumlah C-nya lebih sedikit. Tuh. Kemudian tata nama tadi, ini alkil tadi. Alkana menjadi alkil tadi. Metana, metil, etana, etil, propana, propil itu. Nomor dan nama. Nah, ini maka cabang itu terdiri dari 2. Ada nomor dan nama. Untuk membedakan nomor dan nama diberi tanda hubung garis seperti ini. Tanda gandeng 2 gandeng dengan metil diberi tanda gandeng begini. 2 trip metil, 2 garis metil, ya, tanda gandeng. Jadi cabang itu ada 2 bagian, ada huruf, ada nama, ada nomor, ada nama. Cabang ada 3 berarti, ada 2, ada 3, ada 2. Untuk huruf ada angka dan nama ini diberi tanda gandeng seperti ini. Ada nomor dan nama cabang itu. Kemudian pakai pola ISO. Nah, ini pakai pola ISO. Memakai pola ISO. Apa itu ISO? Oh, sini di alkil. Nih. Alkil bercabang, jenisnya cabang jenis ISO. Seperti lidah ular. Alkil bercabang, di depan itu seperti gunting. Di depan itu seperti gunting. Ada 1, ada 1, seperti gunting. 1, ada 1. Ujungnya seperti ini. Dia gandeng ke rantai induk sebelah sini. Ada 1. Ini adalah ciri-ciri ISO. Ini ada 1, ada 1, ada 1. Ada 1 CH3, di ujung ada 2 CH3. Di ujung ada 2 CH3, 1, 2. Tapi ini di sini di ujung seperti gunting. Ini CH3, CH3. Ini CH3, CH3. Ini CH3, CH3. Kalau ada ciri seperti ini selalu diawali kata-kata ISO. Ada berapa C-nya? 1, 2, 3, 4. 4 butil. Maka ciri diawali dengan ISO butil.
Ini C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tuh heksil. Diawali dengan kata-kata iso. Ini ada iso. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptil. Diawali dengan kata iso. Tuh ya, ini hanya berlaku untuk cabang. Lanjut. Alkana menjadi alkil, nomor dan nama pakai pola iso. Apa ada contohnya? Gak ada. Kemudian pakai pola sekunder dan tersier. Pakai pola sekunder dan tersier. Ini ciri-ciri cabang itu mengenal pola sekunder dan tersier. Apa sekunder dan tersier? Malah dia di alkil. Oh, ini cabang. Asal mulanya primer, sekunder, tersier itu asal mulanya dari ini. Penamaan alkil bercabang banyak. Asal mulanya adalah dari jenis atom C-nya ini. Primer itu ada 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat. Kalau ini primer, sekunder, tersier, kuaterner. Primer, sekunder, tersier, kuaterner. Ini penunjuk bahwa atom C ini adalah atom C yang terikat pada satu atom C yang lain, namanya dia primer. Atom C yang mengikat satu atom C yang lain, namanya primer. Kalau sekunder, atom C yang terikat pada 2 atom C yang lain. Ya. Kalau tersier, atom C yang terikat pada 3 atom C yang lain. Kalau kuaterner, atom C yang terikat pada 4 atom yang lain. Misalkan ini. Ini kenapa disebut dengan atom C primer? Karena atom C ini hanya terikat dengan satu atom C yang lain, hanya ini saja dia. Maka ini atom C primer. Lalu ini kenapa disebut atom C sekunder? Karena atom C ini mengikat 2 atom C yang lain. 1, 2. Ini disebut atom C tersier karena dia mengikat 3 atom C yang lain. 1, 2, 3. Ini kenapa disebut atom C kuaterner? Karena dia mengikat 4 atom C yang lain. 1, 2, 3, 4. Lalu atom C apa ini? Primer. Lalu atom C apa ini? Sekunder. Contoh sekarang. Penggunaannya, bukan contoh. Penggunaannya. Ini kan cabang. Ini ada tanda bahwa dia adalah menempel pada suatu rantai induk, menggandeng pada suatu rantai induk. Tangkai dia. Kemudian C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Apa alkil kalau 4? Butil. Alkil kalau 4 butil. Lalu kalau ini nanti di sini maka diawali dengan kata iso. Tapi dia karena di sini dia bukan iso. Lalu atom C apa ini? Tanpa melihat yang ini, tanpa melihat rantai induknya ini, walaupun di sini C juga. Tanpa melihat atom C yang ada pada rantai induk, C rantai induk jangan dianggap. C di sini mengikat 2 atom C yang lain. 1, 2. 1 atom C yang lain secara langsung. 1, 2. Maka diawali dengan sekunder butil. Cabang yang seperti ini diberi nama sekunder butil. Lalu ini alkil apa namanya? Lihat C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada rantai induk. C juga dia, tapi jangan dihitung. Lalu lihat C ini. C apa ini? 1, 2. C sekunder, maka diawali dengan sekunder 1, 2, 3, 4, 5. Pentil. Sekunder pentil, bukan pen tapi pen, pulpen, pentil. Sekunder
pentil. Seperti ini. Lalu yang ini adalah tangkainya. Maka hitung jumlah atom C-nya ini 1, 2, 3, 4. 4 butil. Lalu atom C apa ini? Tanpa melihat atom C yang ada pada rantai induk, dia mengikat 3 atom C yang lain secara langsung. Maka diawali dengan tersier butil. Cabang ini namanya adalah tersier butil. Lalu yang ini 1, 2, 3, 4, 5 pentil. Ini atom C rantai induk, jangan dihinggap. Pentil. Lalu atom C apa ini? 1, 2, 3. Tersier pentil. Ini penggunaan kata-kata primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Berasal dari jenis atom C-nya. Baik, kalau mau dicatat silakan di replay dulu karena ini silakan di replay nanti karena ini video. Kita lanjutkan pada materi alkana tata namanya. Pakai pola sekunder dan tersier. Nah, sudah. Kemudian berikutnya cabang dan induk disatukan. Nah, ini cabang dan induk disatukan, satu kata. Cabang dan induk disatukan, satu kata. Contoh. Ini cabang. Nah, ini cabang 2 metil. Induknya adalah butana. Maka digandeng. Ini dulu, cabang dulu, baru rantai induknya. 2 metil butana. 2 metil butana. Ini adalah satu kata. 2 disambung dengan metil dengan tanda garis. 2 metil butana. Karena sama-sama sama-sama abjad. Tidak perlu kata hubung, tidak perlu tanda sambung. Karena ini perlu kata sambung, perlu tanda sambung. Karena ini tidak perlu tanda sambung. Ini namanya 2 metil butana. Ini adalah satu kata. Bagaimana kalau panjang? Ya tetap jadikan satu kata. Contoh misalkan ini, intinya dia satu kata. Lalu bagaimana kalau angka dengan angka diberi tanda pisah koma? Kalau angka dengan nama diberi tanda hubung, tanda sambung, strip garis begini. Angka sama angka koma. Intinya semuanya tidak boleh ada spasi. Seperti ini. Semuanya disambung menjadi satu kata. Ini ya. Cabang dan induk disatukan satu kata. A. Nomor cabang, nama cabang, rantai induk. Ya, ini rantai induk dengan urutan. Rantai induknya di belakang. Baru nomor dan nama. Diawali dengan nomor dan nama. Ini rantai induk di belakang, nomor, nama. Nomor, nama ini sebetulnya satu paket, satu untayan. 2 metil gandeng dengan rantai induknya butana. Tidak boleh ada spasi. Ya, namanya satu kata tidak boleh ada spasi. Beda dengan nama manusia. Manusia misalkan Abdul Rauf, maka antara Abdul dengan Rauf itu ada satu kata, ada satu spasi. Sini tidak boleh ada satu spasi. Tidak boleh ada spasi. Cabang diurut abjad. Ya, tadi kalau ada metil dengan etil, misalkan metil dengan etil, maka M dengan E, maka E dulu diprioritaskan berada di depan, baru M. Kalau metil dengan pentil, mana yang mau diprioritaskan untuk berada di depan? Metil dan pentil. Metil itu M, pentil itu P. A B C D E F G H I J K L M
NOP, maka M dulu, metil dulu, baru pentil, urut abjad. Yang D, cabang sama disatukan dengan di, tri, tetra, dan seterusnya. Kalau ada cabang yang sama-sama metil misalkan, maka digandeng dengan di, tri. Nah ini 5, ini ada metil. Nih nomor 5 ada metil. Nomor 6 juga ada metil. Metil. Biar efektif 5 metil 6 metil, bukan begitu, tapi 5,6 dimetil. Bukan 5 metil 6 metil, tapi 5,6 dimetil. Metilnya ada 2. Bagaimana kalau di 4 ada metil, sini ada metil, sini ada metil, sini ada metil? Sebutkan 4,5,6 trimetil, karena metilnya ada 3. Oke, bagaimana ya kalau metil? Kalau etil boleh, tidak apa-apa. Seperti ini, misalkan di sini ada etil, sini ada etil, sini ada etil, etilnya ada 3. Ada etil, ada etil, ada etil, maka namanya 4,5,6 trietil. Itu ya pola tata namanya. Ini saya sampaikan aturannya dulu. Cabang sama disatukan dengan nama tri, di, tri, tetra, dan seterusnya. Ini juga angka matematika, bukan angka matematika, ini adalah tata nama bahasa Yunani. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, hanya beda sampai 4. Mono, di, tri, tetra sampai 4. Lalu kalau 5-nya sudah sama, penta, heksa, ikut pola ini. Penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Dimulai dari nomor 5 sudah ikut pola penta. Tapi dari 1 dan 2 itu berbeda. Kalau 1 itu mono, kalau 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra. Mono, di, tri, tetra. Mono, di, tri, tetra. Baru sini penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Dari yang kelima sama seperti ini. Cuman 1 sampai 4 berbeda. Di sini tetra, di sini tri, di sini di sini mono. Cabang satukan nama di, tri, tetra, dan seterusnya. Oke, sekarang angka dan angka disambung dengan koma. Tadi sudah ada angka dan angka. Sekarang ini 5,5 sama-sama angka, sambungan koma. Huruf dengan angka disambung dengan strip, tanda seperti ini. Ini strip, apa yang namanya, tanda sambung, strip. Contoh huruf dengan angka yang sudah nih. Huruf dengan angka 6 etil diberi tanda sambung. Itu ya aturan penamaannya, silahkan ditulis. Nah, ini nomor 1, nomor 2, kemudian yang ketiga ini. Karena ini video, silahkan di stop bagian mana yang ingin ditulis, baru dilanjut pada materi berikutnya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini saya akhiri dengan sampai di sini saja. Sampai dengan tata nama. Pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang contoh-contoh dan latihan soalnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang dan lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.